Sekarang kita memasuki surat Al-Falaq, di mana ini merupakan surat-surat pendek, tetapi ini merupakan surat-surat yang kalau kata di dalam hadis itu disebut dengan surat Al-Mu'awwidhataini, surat yang mana kita berlindung daripada Allah SWT, yang Rasulullah SAW selalu membacanya baik pagi maupun sore, bahkan setiap kali menjelang tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada pemilik, kepada Rabb, al-falaq, yang menguasai subuh. Di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Rabb, Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri, dan dari kejahatan ghasikin, malam, ya, ghasikin itu malam yang gelap, idza waqab, apabila telah gelap. Jadi ini berlindung dari kegelapan malam, apabila telah gelap. Wa min syarri an-naffasat, wa min syarri an-naffasat, dan dari kejahatan, wa min syarri an-naffasat, dari kejahatan orang yang meniup, fil 'uqad, pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu tali-tali ataupun sudah diikat, gitu kan, buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan hasidin, orang yang dengki, orang yang hasud, idza hasad, apabila dia berdengki. Ini surat Al-Falaq. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini kita isti'adah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung dengan sifat Allah yang kita berlindung dengannya, yaitu apa sifatnya? Rabb, sebagai penguasa, sebagai penguasa Al-Falaq. Falaq itu apa? Falaq itu subuh. Jadi kalau secara bahasa ada dalam ayat lain falikul isbah atau falikul hubbi wan nawa, Allah yang membelah hub, tanah dan biji-bijian gitu. Jadi secara bahasa itu falik itu membelah. Nah, dalam pengertiannya di sini adalah al-falaq itu waktu subuh, di mana di sini cahaya matahari membelah ataupun masuk ke membelah malam, artinya telah menghentikan malam, masuk ke dalam waktu siang. Ini Rabbil Falaq, kita berlindung dengan Allah yang menguasai subuh, yang Tuhan yang menguasai subuh. Ini kita berlindung dari Allah dengan sifat ini. Dimana kalau kita lihat balebat pagi itu kan luar biasa. Ini Allah yang menguasainya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Nah, ini ada, jadi isti'adah minas sururi al-kharijiyah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan di luar dari kita, eksternal. Ya. Jadi min sururi al-kharijiyah, dari kejahatan-kejahatan dari luar, dari eksternal, dari luar diri kita. Dari apa kita berlindung? Ma khalaq, apa-apa yang diciptakan, jadi makhluk Allah. Ya. Nanti dibahas, nanti pengertian ma khalaq itu semua, ya, semua makhluk Allah. Jadi kata ma dalam Al-Quran itu menyakup semua, apa-apa yang Allah ciptakan. Tuh. Termasuk kalau kita lihat di tafsir itu, termasuk dari
neraka, setan, dan sebagainya. Kemudian wa min syarri ghasikin, dari malam idza waqab, apabila gelap. Tentunya ini bukan masalah malamnya, karena di dalam malam juga kan kita ada keutamaan melaksanakan tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maksud di sini adalah kejahatan yang dia muncul ketika malam. Ya begitu kejahatan goib maupun yang lahir gitu kan. Ghasikin idza waqab. Jadi berlindung kepada Allah SWT. Yang kedua adalah dari malam apabila telah gelap gulita. Jadi itu. Kemudian wa min syarri an-nafasat fil 'uqad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nafasat, orang yang suka niup-niup. Ya. Fil 'uqad, pada buhul. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang jahat ya, dalam bentuk sihir, yang dia suka pakai perantara tali temali ya, sekarang juga masih ada santet dan sebagainya ya. Ya kita berlindung kepada Allah dari an-nafasat, ini orang-orang yang suka meniup-niup di dalam buhul. Kemudian kita juga berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasud apabila dia telah melakukan hasudnya gitu, melakukan dengkinya. Jadi kalau kita orang hasud itu bisa aja kan di dalam hati seorang tuh dia ada rasa dengki. Nah ini ketika rasa dengki itu mendorong untuk berbuat kejahatan, nah ini wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi dari kedengkian atau dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkiannya. Ini kan suka kadang-kadang kita kan mendapatkan itu ya, kita gak tahu orang yang ada di kita, yang dekat dengan kita, yang berinteraksi dengan kita itu benar sangat ikhlas dengan kita gitu kan, atau dia tidak ada apa-apa dengan kita. Bisa aja orang dengki itu kan bisa aja pada awalnya atau ketika lahirnya tidak menunjukkan kedengkiannya, tetapi di perbuatan di belakang kitanya ataupun hal-hal yang bisa saja mencelakai kita karena kedengkiannya. Nah kita berlindung dari 4 hal itu, jadi unsur-unsur di luar diri kita. Di luar diri kita. Jadi pertama dari sangat umum, dari kejahatan semua makhluk, ya kejahatan semua makhluk. Kemudian makanya kita di dalam ada wirid al-masurat yang memang suka dibaca Rasulullah SAW ketika pagi dan petang itu apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang mana dengan menyebut nama Allah tidak akan membahayakan diri kita, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, apapun yang ada di langit dan di bumi. Contohnya. Jadi kita berwirid, kita baca wirid itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian ada juga zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Makanya dikir-dikir itu pernah saya dapatkan juga informasi atau badan bacaannya bahwa itu juga bisa kita ketika menghadapi sesuatu yang menakutkan gitu kan. Ada orang menghadapi singa gitu kan atau hewan buas, dibaca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pak di kurban juga pernah ya Pak Asep Abdullah juga membaca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika sapi ngamuk, nah itu a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ini bagian daripada apa yang kita minta lindungan dari Allah SWT dari surat Al-Falaq ini. Nah, hadirin semua, surat Al-Falaq ini terdiri pada 5 ayat ya, dan tergolong makiyah. Diturunkan
sebelum hijrah. Jadi kalau kemarin surat Al-Ikhlas itu dikategorikan Madaniyah juga. Nah, kalau surat, karena ada kaitan dengan, ada juga yang apa, tetapi ini lebih kuat. Jadi bahwa di surat apa kita tergolong Makkiyah. Nah, ini bersama surat An-Nas, surat Al-Falaq ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhataini. Jadi surat yang Mu'awwidhatain. Kita selalu mohon pertolongan, memohon perlindungan dengan surat ini. Nah, disebut demikian karena di keduanya mengandung ta'widz, perlindungan. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk surat yang utama dalam Al-Qur'an. Keutamaan surat Al-Falaq ini selalu disebut bersamaan dengan surat An-Nas. Nah, keduanya bersama surat Al-Ikhlas disebut Mu'awwidhatain. Nah, asbabun nuzul surat Al-Falaq ini dan surat An-Nas ini waktu itu berkaitan dengan Rasulullah SAW kena sihir ya, kena santet. Seperti itu. Jadi di dalam beberapa riwayat ya, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad itu ya, itu disebutkan bahwa waktu itu Rasulullah SAW sakit dan berhalusinasi, ya, berhalusinasi. Jadi seolah-olah Rasul itu mengerjakan sesuatu, padahal tidak. Jadi Rasulullah SAW seolah-olah mendatangi istri-istrinya, ternyata tidak, ya. Dan ternyata setelah diberitahu oleh malaikat, ya, jadi waktu itu malaikat datang dan menanyakan kepada yang lain, ini kenapa? Ya, ternyata kena sihir gitu. Dan sihirnya itu ada pada sebuah sumur dan berupa tali yang disimpul-simpulkan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah disihir sehingga beliau sungguh berhayal bahwa dirinya mendatangi istri-istrinya, padahal beliau tidak mendatangi istri-istri. Jadi itu yang terjadi juga pada Rasulullah SAW. Jadi kalau di beberapa riwayat sedikit lebih detail lagi, di mana Rasul itu nggak sadar gitu kan, ataupun berhayal tadi halusinasi. Kemudian malaikat itu mendoakan ya, aku meruqyah arkika gitu kan, aku meruqyahmu dari setiap penyakit ya yang mengganggumu. Nah, kemudian ternyata si sihirnya itu dikatakan bahwa ini dibuat oleh, di satu riwayat mengatakan oleh Labib ya, seorang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dan Rasul mengambil rambut Rasul yang jatuh dan mengambil potongan sisir rambut Rasul gitu. Jadi satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki pembantu seorang Yahudi gitu. Nah, si Labib ini, si ahli sihir Yahudi ini merayu ke si pembantu Yahudi, pembantu rumah tangga Rasulullah yang Yahudi itu. Gitu. Jadi ternyata Rasulullah punya pembantu Yahudi. Jadi dirayu untuk mengambil barang-barang ataupun rambut Rasulullah yang rontok gitu, termasuk patahan sihirnya. Nah, di situ si Yahudi itu membuat sihir-sihirnya, menyiapkan sihir-sihirnya, dan diketahui setelah Rasulullah setelah diinformasikan oleh malaikat. Dan Rasulullah SAW setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas ini terasa ringan. Ya, ringan, kemudian hilanglah rasa sakit yang diderita Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali dan para sahabat lainnya untuk mengeluarkan air yang ada dalam sumur itu. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa airnya itu berubah warna. Jadi warnanya itu seperti warna pacar gitu. Pacar kutek ya, pacar lah gitu kan, warna kemerah-merahan. Jadi merah pacar gitu. Jadi dan ditahu gitunya, Rasul menyuruh para sahabat, Ali turun menapaki tapak-tapak untuk kaki, kemudian dikeluarkan airnya, dihabiskan, lalu ditutup sumur tersebut.
Itu. Jadi sampai sebegitunya sihir yang diderita oleh Rasulullah SAW. Nah, turun surat Al-Falaq ini menyembuhkan Rasulullah SAW. Sehingga kita dapatkan di hadis lain bahwa Rasulullah SAW selalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini yang diawali dengan surat Qul Huwallah ya, kemudian ada juga surat beberapa ayat dari Al-Baqarah untuk dibacakan sebelum tidur dan diusapkan dari seluruh tubuhnya. Nah itu kalau kita melakukan itu semalaman itu kita akan terjaga dari sihir. Ya. Dan kita nggak tahu ya, termasuk pada zaman modern ini sama. Ada satu buku yang dulu dosen saya tuh nunjukin buku berbahasa Inggris namanya Politik, tentang politik, buku jadul. Nah, itu ada tiga instrumen, bukan instrumen, tiga alat ya yang dipakai oleh di dalam politik itu. Di antaranya apa? Sihir. Di antaranya apa? Masalah yang kayak gini, sihir. Nah, itu ya kita ketahui juga sekarang. Saya dapatkan di Garut kayak Pananyaan gitu kan. Dan mungkin bisa tempat-tempatnya juga ada suka terkenal Pananyaan-pananyaan termasuk para politisi. Tuh, orang pinter. Nah, itu. Sampai sekarang, dan memang di dalam buku itu diterangkan, bukunya berbahasa Inggris, dibacakan oleh dosen saya. Jadi ini akan terus terjadi, termasuk di negara-negara maju, termasuk di adidaya. Bahkan kita dapatkan bagaimana seumpama ketika perang salib itu para pasukan salibis itu memakai magic juga, dan bagaimana si magic itu bisa membuat semangat gitu kan dan percaya diri pasukan-pasukannya. Gitu. Termasuk juga kita dapatkan di perjuangan nggak tahu di film Janur Kuning ada kan atau di mana tersangkut jimatnya. Nah seperti itu isim-isimnya, isim-isim. Nah ini dibacakan dan biasanya itu malam. Jadi ketika kalau ada salah seorang guru saya juga, saya pernah cerita bukan di sini juga mungkin ya. Jadi ketika mendakwahkan di kampungnya itu karena banyak kemusyrikan ya, banyak perdukunan dan kayak gitu dan dia baca walaupun dia sebenarnya bukan sekolah agama tapi sekolah umum, sehingga tapi dia baca terjemah buku-buku terjemah tentang tauhid gitu kan. Dan dia melihat bahwa bahwa perbuatan yang ada di kampungnya itu syirik. Akhirnya dia menyampaikan. Otomatis para dukun dan itu kan merasa terancam ya, tersaingin dan ini oleh dia gitu, oleh beliau ini. Sehingga terjadilah ancaman untuk nyantet. Nah, beliau itu dengan keyakinannya walaupun belum bisa baca Arab atau dikir dengan bahasa Arabnya dan dia juga hafal banyak gitu kan. Nah, dia bacaannya bisa-bisa gitu kan kata beliau tuh. Jadi semalaman tuh nggak tidur. Terus saya ingat gitu. Terjaga dan baca yang beliau bisa baca gitu kan. Bacaan walaupun beliau sendiri nggak tahu artinya. Baca Quran yang dia hafal, kemudian baca wirid gitu kan yang beliau hafal. Nah, pernah satu ketika ketiduran gitu. Pas malam yang pas kena ancaman itu ketiduran. Dan betul ada yang masuk dari jari-jarinya. Ceritanya begitu. Dan setelah masuk terjaga lagi dan kembali ke zikir. Alhamdulillah itu dari udah masuk ke dalam tubuh itu turun lagi katanya kerasa dan kembali. Besoknya atau selanjutnya diinformasikan bahwa dukun ataupun penyantet yang itu katanya sakit gitu kan. Seperti itu. Jadi datangnya malam. Makanya di dalam ayat tadi min syarri ghasikin idza waqab. Dari kegelapan dari malam yang telah gelap apabila dia telah gelap. Ghasikin idza waqab. Itu. Nah, ini
asbabun nuzulnya. Jadi ini terjadi ketika Rasulullah kena santet lah gitu, kena sihir. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alam taro ayatin unzilat al-lailatu lam yura mislahun naqatun." Tahukah kamu bahwa telah diturunkan malam ini tidak pernah ada yang menyerupai sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ini turun bersamaan. Jadi Rasulullah SAW kalau dikaitan dengan riwayat di atas, ketika sakit itu Rasulullah menceritakan bahwa telah turun pada saya surat yang belum diturunkan sebelumnya. Lalu Rasulullah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang diterima Rasulullah saat itu. Kemudian riwayat yang mengatakan karena Rasulullah SAW yata'awwadu min ainil jani wa ainil insi. Jadi Rasulullah SAW berlindung dari mata jahat jin dan mata jahatnya manusia. Itu ketika turun surat Al-Mu'awwidataini. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Nah, kemudian itu mungkin keutamaannya. Jadi keutamaan surat ini selalu dibaca, ya, selalu dibaca dan setiap hari pagi sore dan menjelang tidur Rasulullah SAW untuk berlindung dari godaan-godaan dari sihir-sihir ini. Jadi keutamanya itu. Tentunya setiap Al-Quran itu, setiap ayat di dalam Al-Quran itu punya keutamaan masing-masing. Nah, di surat Al-Falaq ini keutamanya dibaca secara rutin tiap hari dari saat-saat tadi pagi, sore, kemudian menjelang tidur, ketika menjelang tidur itu. Kemudian ya Uqbah, kata Rasulullah, iqra bihima kullama nimta wa kumta. Kata Rasulullah SAW, wahai Uqbah, bacalah surat Al-Falaq dan An-Nas itu ya bihima dengan dua surat itu kullama nimta wa kumta, ketika kamu tidur dan bangun. Ma sa'ala sa'ilun walasti'ada musta'id bimislihinna. Jadi kamu tidaklah seorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Ini hadis-hadis menjelaskan bahwa Nabi SAW menganjurkan membacanya pada zikir pagi dan sore. Beliau juga membacanya saat meru'yah diri beliau, saat sakit, dan di sengat kalajengking. Ya, demikian juga para malaikat ya meru'yah Rasulullah saat disihir oleh Labid bin Al-A'sam, orang Yahudi tadi. Jadi sampai malaikat juga meruqyah Rasulullah dengan kedua surat ini. Jadi itu mungkin dari sisi bagaimana surat Al-Falaq ini turun. Nah, kemudian di surat Al-Falaq ini ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung ya, al-isti'adah kepada Allah semata. Isti'adah termasuk ibadah. Jadi ketika kita mohon pertolongan, mohon perlindungan itu termasuk daripada ibadah. Jadi kalau surat ini katakanlah, berarti ini satu perintah. Ya, perintah agar kita berlindung. Jadi berlindung kepada Allah. Jadi ketika kita melakukannya itu bagian daripada ibadah. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini bahasanya itu kan qul itu bahasa perintah. Qala yaqulu gitu kan. Qala isim madinya ya, yaqulu fi'il mudhari'nya. Nah, itu kan. Nah, qul itu adalah segat amar, perintah. Jadi bahwa minta al-isti'adah billah ya kepada Allah itu merupakan ibadah. Karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Jadi kita juga isti'adah itu jangan kepada yang lainnya. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah inti tauhid diantaranya itu. Jadi kalau kita di dalam surat Al-Ikhlas itu Allahus Samad ya, Allah tempat bergantung, maka termasuk di sini kita memohon perlindungan itu kepada Allah. Jadi kita mohon perlindungan dan hanya kepada Allah kita mohon perlindungan.
Jadi a'udzu billahi, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sifat-sifat Allah, ya. Kalau tadi di dalam zikir itu a'udzu bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah, itu kepada Allah juga melalui kalimat-kalimat Allah, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, ini kita juga jangan salah dalam isti'adah, ya. Jangan salah dalam meminta pertolongan, ya. Jadi apapun gitu kan. Saya kalau ketakutan itu kadang-kadang kan kita suka rasa kaget, kemudian sok aya nantilah sok nuringkak. Saya kamu lah mulai cerita sebelumnya. Komarna sok ngobrol dari Cianjur sana. Sok nuringkak kadang tersugesti gitu kan. Nah, udah kita langsung isti'adah. Mohon pertolongan ya Allah. Kan memang bisa jadi kan kita masuk ke satu tempat yang memang di situ ada jin. Ya. Ya, kunti. Ya jin sebenarnya atau setan, jin kafir ya gitu. Nah, itu ya udah kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau bahasa barudak keureuy atau kita waktu kecil masuk sanu wani ka Allah, sanu paling kuat gitu kan. Jadi kita mohon kepada Allah. Jadi kepada Allah karena ya siapa yang paling kuasa gitu kan. Ya kalau dalam surat Allah Somad itu ditafsirkan bahwa Allah lah tempat target semua makhluk gitu kan. Jadi semuanya mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai. Dan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Allah yang menentukan takdir. Ini tidak dengan yang lainnya. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita langsung ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dapatkan bahwa di Quraisy juga, di bangsa Quraisy waktu itu bukan nggak percaya dengan Allah kan gitu kan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kalian dalam ayat surat itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Lalu kenapa mereka disebut jahiliyah? Kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka menggunakan perantara patung-patung itu Lata dan Uzza dan yang lain itu jadi musyrik. Itu. Sehingga akhirnya salah orientasi, akhirnya ke Lata dan Uzza mereka mengaitkan sesuatunya. Ini di sini Islam mengajarkan bahwa kita harus kepada Allah langsung. Ibadah ya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala minta, termasuk minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari surat Al-Falaq ini Allah perintahkan supaya kita berlindung birabbil falaq dengan Tuhan penguasa falak. Itu kepada Allah ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini diajarkan untuk benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ketika ruas atau ada iya aurana ya udah a'udzubika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan baca surat Falaq bin Nas ini ataupun dengan tadi zikir-zikir yang lainnya. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Atau dengan kita bahasa langsung pada Allah SWT, ya Allah, mohon lindungannya gitu kan, pangnang tayungankeun, gitu. Itu tentunya dengan kita keyakinan di situ. Ya kalau saya pernah bercerita ya bahwa pernah beberapa kali dihadapkan kepada atraksi yang jadi sieun, jadi di Grogol itu. Atraksi pakai layon, pakai mayat ya di kapanan, terus disiksa atau apalah ngapung jadi sih. Kemudian atraksi gitulah yang pakai ini. Kemudian ya saya pertama saya mau jalan kan,
jalan tertutup. Terus yang kedua, wah ini takut terpengaruh oleh eh, atraksi dan ritual yang mereka lakukan, sehingga kita kan harus melakukan sesuatu berdasarkan itu. Nah, ada sesuatu, kemudian ada sieun oke, karena si peralatan-peralatannya dipakainya horor semua gitu. Ya udah satu baca gitu kan, dengan keyakinan ya bukan ini dari Mahaja gitu kan, dengan keyakinan yang saya juga gak tahu waktu itu kan masih ini tentang semua itu gitu kan, tapi ada satu fenomena, oh ini pasti ya itu kan ada ritual-ritual dan sebagainya, ketika kita masuk ke sana harus apa gitu kan, sedangkan si lain tuh jalan gitu kan, yang saya harus lewat situ. Ya udah saya bawa bacaan lah gitu, bacaan tadi dengan lebih kalimat ilahi taumati min syarri ma khalaq dan falaq binas. Kemudian ya saya juga minta perlindungan supaya tidak terbawa oleh ritual di sana gitu kan, oleh itu berubah. Jadi semua atraksi yang mereka rencanakan gagal, akhirnya bubar, jalan aja saya. Terus dulu juga pas ke Bandung, malam-malam ada atraksi juga, cuma dengan ular dan suka nyobek-nyobek kita yang lidah gitu kan. Sama sih, ya kepengaruh gitu kan. Ya udah baca-baca gitu. Ini hanya menggorok tuh. Si ular macok, kemudian siletnya jadi berdarah tuh dan dia sakit. Sampai ngomong nusa guru selmu tengah ganggu, aduh kakak saya kan. Dan kebetulan ketika itu saya akhirnya bisa lewat dan ya udah nggak terganggu. Udah. Jadi terus pernah juga kejadian merasa gitu juga, mungkin ada jin atau apa waktu itu. Ya udah baca-baca ini aja. Saya kebetulan ada temen kerasukan di itu ini luar biasa ya, sampai ngapung gitu, si kaki nanti ngapung gitu. Saya juga baru melihat gitu, orang kok bisa ngangkat gitu. Itu tanpa dipegang tuh ngelayang gitu tuh. Ya udah baca itu biasa, baca Falak Binas ya, terus surat ayat kursi, itu langsung tuh keluar tuh jinjingnya tuh. Jadi apa? Ya kita juga bukan nggak takut ya, artinya menenangkan diri dan tenang dengan membaca dikir-dikir itu. Akhirnya keluar gitu kan. Nah teman itu udah keluar jinnya itu, udah bisa diajak ngobrol, kemudian agar begitu tuh datang sudah. Bahasa yang disebutkan gitu datang. Jadi kita baca lagi gitu kan, tertolak lagi seperti itu. Nah itu jadi ayat pertama itu kita diperintahkan untuk ta'awud ya, diperintahkan untuk kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq. Ini kita berlindung kepada Allah langsung, kemudian kita berlindung dari kejahatan semua makhluk. Tadi ya. Jadi dengan ayat ini termasuk kita dari semua makhluk, termasuk kita menghadapi musuh, menghadapi orang dan menghadapi segala hal, termasuk neraka dan setan gitu kan. Min syarri ma khalaq. Jadi kata yang dipakai itu ma khalaq. Apa yang diciptakan, artinya segala makhluk. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi gosik itu berarti malam, yang berasal dari gosako, yang berarti kegelapan, ya. Jadi waqaba itu adalah bentuknya fi'il ya, kata kerja. Di sini artinya sudah masuk ke dalam gelap gulita. Jadi ketika masuk malam yang sudah gelap gulita. Jadi berlindung dari kejahatan malam secara khusus, karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak kejahatan yang memilih melakukannya, ya aksinya itu di malam hari. Demikian juga ruh-ruh jahat ya, dan binatang-binatang yang berbahaya itu suka di malam hari. Itu kenapa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk ta'ud, untuk berlindung kepada Allah dari malam apabila telah gelap gulita. Karena tadi gitu kan, banyak kejahatan-kejahatan itu dilakukan di malam hari, termasuk tadi kejahatan-kejahatan yang sifatnya goib ya, itu di malam. Maka kita diperintahkan untuk syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Dulu mah waktu ini suka ada iya nya ulah sarupna terus naon lah gitu. Jadi ya mungkin itu ya apa namanya. Dan untuk menjelang maghrib memang setan datang, kemudian ketika adzan maghrib setan kabur gitu kan. Jadi kita ada beberapa momen ataupun waktu yang memang di situ ada masa-masa kejahatan itu datang ya, termasuk dari kejahatan dari setan. Nah malam diantaranya ada gitu. Malam itu diantara waktu yang kejahatan itu suka terjadi. Malam gitu ya. Dan apa ya ini Allah minta kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Tetapi bukan berarti malam itu tidak ada kebaikan ya. Banyak sekali kebaikan malam termasuk di sepertiga malam ya. Itu. Nisfahu awin kus minhu qalila. Ketika tengah malam lebih atau kurang itu di situ kita ada waktu-waktu utama untuk melakukan takarub kepada Allah dengan sholat tahajud dan sebagainya. Nah, kemudian wa min syarri an-nafasat. Nah, ini dari kejahatan tukang sihir. Nah, kenapa di sini jadi an-nafasat itu dengan kata muannas. Jadi an-nafasah. Ini jalma menjadi an-nafasat. Jadi kata an-nafasat itu an-nufus atau apa tiupan-tiupan dengan tak marbutoh gitu kan. Yang kalau kita jamakan menjadi an-nafasat. Berarti menunjukkan perempuan gitu. Karena waktu itu memang sihir-sihir itu banyak yang perempuan. Jadi nggak tahu sekarang juga sering juga ya kita mendapatkan yang ahli sihir itu perempuan juga. Gitu. Jadi ini dengan kalimat dengan kalimat muannas artinya menunjukkan kepada perempuan. Jadi kita makanya di terjemahan beberapa tafsir itu dengan kejahatan pakai wanita-wanita. Ya, maka kalau di terjemahan Depak itu pakai kejahatan wanita atau kejahatan saja gitu kan, kejahatan sihir. Jadi wa min syarri an-nafasat, dari kejahatan wanita-wanita sihir. Fil uqad ya, di mana dia meniupkan, menghembuskan pada tali-tali ikatan. Ini seperti hanya tadi ya, yang terjadi pada Rasulullah SAW itu didapatkan ikatan yang di dalamnya itu ada rambut Rasulullah dan patahan sisir Rasulullah SAW. Jadi santet lah gitu ya. Jadi itu. Jadi di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari sihir-sihir. Dari sihir-sihirnya. Ini juga sekaligus larangan untuk kita meruqyah dengan sihir. Jadi kalaupun ruqyah ya ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan jampe-jampe sihir. Tentunya baik itu dengan Quran ataupun yang lain, itu tetap ya keyakinan kita tuh kepada Allah saja, ya, tidak pada yang lainnya. Nah, ini apa namanya? Kita juga kadang-kadang suka terjebak ketika menghadapi sihir dan sebagainya. Maka perlindungan kita tuh ikhtiar nate ke orang pinter yang bisa jadi pengobatannya suka direkayasa, akhirnya kita terjebak oleh musik yang lain gitu kan, minta syarat ini gitu kan, apa rokok, kopi dan sebagainya. Nah, Pak Firman nih suka ngebul suruh tuh nagayam itu. Nah itu enggak, jadi di sini diajarkan enggak begitu juga, tapi langsung aja dengan Allah. Makanya sebenarnya kita semua bisa melakukan penangkalan-penangkalan itu sendiri. Jadi dengan wasilah ayat-ayat Al-Quran atau dengan surat Al-Falaq ini ya kita bisa langsung. Jadi tidak, memang wasilah dengan orang yang soleh itu boleh ya gitu kan. Pak Edi soleh, udah Pak Edi pangbacakeun nih ayat, ya boleh. Tapi kita juga sebenarnya lebih bagus karena kita kan bisa. Asal keyakinan kita aja, jangan harus kuat gitu kan. Harus kuat.
gitu. Jadi tidak perlu manggil-manggil orang, udah aja kita sendiri gitu kan. Jadi kalau sakit atau apa, ya udah ngusap sendiri aja gitu kan. Ngusap sendiri. Termasuk ini kalau ada sihir, ada sesuatu semua, ini karena sihir ya. Kan banyak ya kejadian kayak kemarin tuh sakit gitu ya. Tapi secara medis tidak terdeteksi gitu. Sakit apa? Nah, bisa jadi sihir. Kemarin di kantor ada pengajian, ada pertanyaan begitu dari ibu-ibu. Ini secara medis katanya nggak ada apa-apa, tapi kenapa sakit gitu kan perutnya itu. Jadi kalau secara ini udah di USG dan sebagainya lah gitu kan, CT scan, nggak ada, tidak terdeteksi penyakit, tapi sakit gitu kan sampai nggak bisa bangun. Maka ya sudah, baca diruqyah saja gitu kan dengan bacaan-bacaan Quran, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa Ustaz. Ya ibu sendiri aja, keluarganya sok baca gitu kan, gak perlu nunggu orang, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti hal yang terjadi kepada dosen saya waktu itu, juga sama begitu kan. Keserang sihir, kemudian udah baca bacaan yang beliau mampu dengan keyakinan kepada Allah, walaupun waktu itu beliau gak paham semua apa yang beliau baca. Dan beliau bisa mengusir sihir itu gitu kan. Kemudian selanjutnya kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kejahatan orang dengki yang membenci ya. Jadi orang dengki itu orang yang memang hasud, dia benci kepada seseorang karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia menginginkan hilangnya nikmat itu. Itu orang hasud. Ini kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita nggak tahu orang hasud suka bilang nggak, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya enggak kan. Bisa aja terus terang gitu kan, menunjukkan ketidakenakannya. Bisa jadi dia tidak mengungkapkannya, tetapi dia biasa melancarkan hasudnya. Ya, melancarkan hasud itu kan, orang hasud itu dia iri kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya. Sehingga ada orang yang memang hidupnya tuh terus ya gitu karena hasudnya. Jadi berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain dengan upaya-upaya yang kadang-kadang tanpa pengetahuan gitu. Jadi bisa aja dia menyerang dalam gelap gitu, dalam kalau bahasa ini. Kita tidak tahu, kemudian dia melakukan intrik-intrik untuk menghilangkan, mencelakai kita. Nah, bisa saja kan. Baik itu dengan menyebar fitnah dan sebagainya. Apalagi di banyak ya kejadian-kejadian, ataupun saya melihat, wah ini bahaya gitu kan. Kenapa? Kamu menyebar fitnah, memprovokasi orang untuk membenci dia gitu kan. Di dalam banyak hal gitu kan. Jadi, nah tentunya kita nggak tahu kan, kita tidak bisa siapa yang menghasut ini. Kadang-kadang kan masalah nama baik ya, pencemaran, itu kan kadang muncul dari kehasudan. Ya. Bahkan seperti yang terjadi kepada Rasulullah dari orang Yahudi juga sama ya. Orang-orang Yahudi itu menolak kebenaran, bukan dia nggak tahu kebenaran, tahu bahwa dia benar. Cuma masalahnya hasud. Kenapa gak saya yang dipilih gitu? Kenapa saya gak kami yang gak dari golongan kami yang mendapatkan risalah kenabian ini? Sehingga terjadi dengan hasudnya ini, menolak dan berusaha untuk menghilangkan. Demikian juga yang terjadi kepada Abraha ya, ketika di dalam surat An-Nasr itu, di dalam surat Al-Fil ya, itu kehasudan juga, karena Abraha maunya orang-orang itu ke Yaman ya, ke tempat yang dia bangun, ke gereja yang besar yang dia bangun di Yaman, bukan ke Mekah. Sehingga itu kehasudan, sehingga berupaya untuk menghancurkannya. Demikian secara pribadi bisa jadi ada orang-orang yang hasud, dia melancarkan kejahatannya kepada kita karena dia hasud kepada kita dan kita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba orang membenci kita, tiba-tiba orang
eh, apa ya menjauhi kita ataupun tiba-tiba ada orang yang mau mencelakai kita. Itu. Nah, ini hasud. Ini bahaya sekali. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ataupun memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari hasidin idza hasad. Jadi itu. Jadi ini di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dari surat Al-Falaq ya. Sebagai ikhtisannya bahwa surat ini merupakan surat yang utama dan dianjurkan untuk dibaca ya setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi dan sore, juga dalam ruqyah. Ya, kita mohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus karena lebih sering terjadi, lebih samar atau karena mengandung bahaya yang lebih. Kemudian kita mewaspadai kejahatan malam, tukang sihir dan pendengki. Ya. Kemudian sihir dan ain adalah perkara yang hakiki. Jadi sihir dan ain itu pandangan kejahatan itu adalah benar adanya gitu kan. Jadi kalau ain itu kan mata pendengki gitu kan. Jadi makanya kalau jadi tambahan lagi jadi jangan mengumbar seperti keluarga gitu kan. Itu bisa ada yang ain gitu, ada yang dengki pada kita, kemudian dia membuat sihir dengan ain mata yang jahatnya itu, sehingga dengan parana sing cilaka itu bisa terjadi. Jadi kemudian sihir dan ain adalah sesuatu yang hakiki. Kemudian kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Ya, itu mungkin beberapa hal yang kita bisa sampulkan dari surat Al-Falaq ini. Tentunya tadi surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita untuk berlindung hanya kepada Allah ya, dengan kekuasaan Allah dan keyakinan kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita berlindung dari segala kejahatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.